tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap hari, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan renungan firman-Mu pagi hari ini. Kami siap mendengarkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Hari ini hari Sabtu 27 Mei 2023. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan orang benar berserah kepada rencana Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-26 sampai 29 dan Mazmur 127. Saya akan membacakan dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Manusia memang diciptakan sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan menciptakan manusia memiliki kehendak bebas, karena Tuhan tidak ingin manusia menjadi seperti robot. Namun hal itu bukan berarti pula bahwa manusia bisa seenaknya sendiri. Ada hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kehendak bebas dimaksudkan agar manusia dapat memilih untuk mematuhi peraturan tersebut atau tidak. Tuhan tidak ingin memaksa manusia untuk taat kepada Dia. Tuhan ingin manusia taat kepadanya karena kesadaran sendiri dan berdasarkan kasih kepada Tuhan. Manusia memang menjalani hidup dan memiliki rencana dalam kehidupannya masing-masing. Namun sebenarnya Tuhan telah menyiapkan rencana yang indah bagi masing-masing manusia sejak ia diciptakan. Namun Tuhan tidak mau memaksa manusia untuk masuk dalam rencana Tuhan. Tetapi Ia selalu menuntun kita untuk mengetahui dan masuk dalam rencana tersebut. Ini penting sebab rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Rencana Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan.
Mungkin sebagai manusia kita tidak dapat mengerti secara utuh kehidupan dan rencana Tuhan akan pribadi kita masing-masing. Disinilah diperlukan yang namanya iman. Iman akan membawa kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Dengan iman kita percaya bahwa hidup kita ada dalam rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera. Terkadang kita temui orang-orang yang mengalami ketidakmengertian dan kekhawatiran dalam hidup mengenai masa depan. Bahkan seringkali banyak pertanyaan muncul dalam hati dan pikirannya. Apa iya? Atau benar gak sih? Kita sering membuat sesuatu rencana kegiatan atau proyek. Semuanya tentang masa depan. Besok saya akan melakukan ini dan itu. Hari ini atau besok saya akan pergi ke sana. Pada tanggal ini atau itu, saya akan memulai pekerjaan ini, dan lain-lain. Tidak ada salahnya untuk kita membuat sesuatu rencana atau memiliki visi untuk masa depan. Yang salah adalah apabila dalam membuat rencana tersebut, kita tidak berserah kepada Tuhan serta tidak mencari kehendak-Nya. Tentang hal ini firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dalam membuat rencana ada faktor jika yang teramat penting yang tidak boleh kita lewatkan. Jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Menyusun rencana bukanlah sebuah kesombongan. Yang merupakan kesombongan adalah perilaku seakan-akan kita memiliki otoritas total atas realisasi dari rencana-rencana tersebut, atau kita merasa punya otoritas atas hari esok. Padahal kita semua tahu bahwa tak seorang pun dapat kita miliki otoritas seperti itu. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sebuah contoh perencanaan yang baik diberikan oleh Rasul Paulus saat sedang berada di Efesus dan ia mengirimkan salamnya kepada orang-orang percaya lokal di tengah perjalanannya ke Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 20-21, mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah mengkehendakinya." Juga dalam 1 Korintus 16 ayat 5 sampai yang ke-7 dikatakan, "Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia, dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan." Jika diperkenankan Tuhan, jika Allah mengkehendakinya, haruslah selalu menyertai setiap rencana yang kita buat. Setiap rencana yang kita buat haruslah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mempunyai rencana bagi hidup kita, sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8-9, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Dengan demikian berserah kepada rencana Tuhan ditandai dengan tidak takut dan ragu, dan khawatir dengan keadaan dan kondisi yang kita hadapi. Sebab hal itu terjadi dalam rencana Tuhan, namun dihadapi dengan teguh dan beriman dan percaya kepada Tuhan, sebab rencana Tuhan indah pada waktunya dalam rancangan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan dalam renungan ini. Biarlah renungan ini merema bagi kami
Setiap rancangan yang kami buat, setiap rencana Tuhan yang kami buat, biarlah Engkau selalu mengingatkan kami supaya kami terus seturut dengan kehendak-Mu, supaya setiap rencana kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, rencana-rencana yang indah semuanya telah Engkau siapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.